Nah, baik lagi di Daihatsu Indonesia Master karena kemarin saya tidak ada di Senayan pada hari Minggu, Sabtu dan Minggu. Nah, kan lu ngeliat tuh Dep, ada kejadian lampu yang konslet. Iya. Kronologinya gimana sih? Sebenarnya kalau yang ngelihat langsung itu kemarin Kapampam, karena gue masih di jalan kebetulan. Cuman Kapampam langsung telepon terus ngirimin lah tuh video bahwa lagi ada satu lampu yang konslet terus keluar api. Nah. Nah, mana tuh? Nah, Nah, ini ya, nih. keluar api. Kena itu handphone jadul nih ceritanya nih. Nah, ini katanya udah ditunggu tuh dia nggak padam-padam. Oh. Akhirnya kayak dipadamin pakai yang semprotan itu dan cukup lama jadi delaynya. Jadi sangat berpengaruh 40 dong menit. ke turnamen. Iya. Ini udah pernah nggak sih Ci ada kejadian kayak gini nih Ci? Kalau di turnamen-turnamen Kalau sebelumnya? kebakar gini belum sih ya Dep. Kalau lampu mati. Oh, itu sampai berasap. Iya, ini kan Iya, cukup sampai lama. berasap. Oh. Sampai dia asapnya rada hilang kan? Cukup lama waktu Ini untuk match madam. ke-1. Satu. Iya, ganda Rawinda. putri. Rawinda sama Jongkolpan ini. Lawan si Taning. Posisi itu 11-8 kalau nggak salah ya. Berhenti dulu gitu. Karena apa? Terus kebakaran. Kejadian ini. Kok kebakaran konslet. Konslet ya ini Iya, bisa dibilang dan berarti konslet. asapnya kan juga ganggu Iya, gitu iya. ya, makanya diberhentiin Iya, dulu. ini pada minggir dulu kan. Nah, ini cukup lama nih, emang delaynya sekitar 40 menit kalau nggak salah. Nah, kalau dengan kejadian kayak gini, kita tuh bakal ada warning atau denda gak sih? Biasanya kalau ada kejadian kayak gini. Nah, itu kita harus tanya ke Ciu nih. Kalau kayak gitu Ci biasanya ada teguran atau apa ke pihak penyelenggara atau gimana? Iya, biasanya ada catatan lah ya dari nanti after match, evaluasi dari BWF ke kita apa aja. Biasanya tuh menyangkut semua aspek. Nah, biasanya mereka akan kasih ke kita laporan tertulis gitu. Dan itu kalau tidak fatal ya aman. Ibaratnya untuk turnamen-turnamen kedepannya kita akan tetap dikasih turnamen untuk kita selenggarakan. Tapi kalau fatal ya kan bisa jadi pertimbangan tersendiri bagi BWF. Karena selama ini Indonesia dianggap yang justru paling bagus ya, Ya, terbaik. menyelenggarakan event. Karena nggak cuma eventnya yang bagusnya, tapi sportainmentnya Ya, juga activity di luar. sangat oke gitu. Ya tapi apapun itu kan pertandingan tetap bisa berlangsung untungnya gitu ya. Nah ya menurutku ya masih oke lah. Cuman itu sangat disayangkan kan karena harus delay permainan tuh harus sampai berhenti gitu yang di sektor ganda putri. Karena kalau nggak salah di Indonesia Open ya Ci ya, sempat juga ada insiden mati lampu kan ya? Mati lampu. Kalau itu kan lampu pertandingan itu makan waktu karena ketika dinyalain tuh nggak langsung nyala kan. Iya, harus Karena berat ya. ngeredup Iya, gitu, set kayak pelan-pelan dimmer kan, gitu ya. pelan-pelan baru bisa nyala lagi. Ya hal-hal kayak gini memang harus selalu dipastikan karena kan lampu tuh nyala lama tuh. Kalau itu bisa berapa 10 jam lebih dari itu. Nah itu harus dicek sih setiap hari. Tapi namanya gini kadang-kadang nggak bisa dipredik ya. Iya. Sangat bisa terjadi. Di mana aja sih sebenarnya. Iya, tapi memang ya kita juga maklum lah ya, karena kan itu alat dipakai tuh dari hari pertama Ya. sampai hari terakhir dan belasan jam ya Ci bisa dibilang, karena turnamen kan dari pagi sampai malam. Betul. Jadi ya kadang wajar lah ada hal-hal kayak gitu ya, Iya, bisa dibilang ya. yang di luar dugaan lah Iya, ibaratnya. di luar dugaan lah. Nah, pernah nggak sih lu misalnya nih Le, kejadian apa gitu di saat lu pertandingan gitu yang unik gitu? Unik. Iya. Ambruk gor ya. Vietnam. Oh2014 maksudnya. Nah. iya. Pas untung itu baru dateng. Maksudnya itu hari itu aku main. Tapi belum main gitu, baru datang. Dan untungnya nggak ada korban ya. Itu kan sebenarnya lagi ada tanding. Iya, tapi tunggal. udah mulai krek. Jadi semua keluar. Brak. Iya. Ya ampun denger tuh kretek-kretek. Iya, jadi Serem banget Iya, sih. iya, jadi itu lagi ada tunggal Singapura lagi main. Terus di tengah-tengah main dia bilang ke wasit, ini ada dari atas ada yang jatuh. Akhirnya dibilang ya udah suruh minggir. Semenit kemudian itu roboh ambruk. semua. Gornya ambruk. Brak. Terus besoknya kita pindah gor. Karena pindah gor saya juara. Wah. Ada anginnya. Ada anginnya. Jadi ada Tapi hikmah. Dre, pindah gor tuh sesiap itu panitia. Iya, kan gue sebenarnya nggak ikut tuh. Itu gimana tuh dia persiapin dari sini tiba-tiba langsung pindah? Kan nggak gampang tuh. Ya jadinya ya nggak maksimal lah. Oh, ya seadanya. Ya, ya tapi tetap karpet gitu. Tapi mungkin nggak ada brandingannya nggak terlalu banyak kayak di gor utama karena utamanya ambruk. Itu beda banget gornya. Beda tapi angin bagus. Tuh kan, malah Berapa dia lapangan juara. itu? Tetap 4. Jadi
gore tetap sama gitu loh ukurannya. Oh. Tapi desainnya yang satu kan tau lah ya Vietnam Open Tahu, yang kanan kiri gitu Iya, doang kan. Yang ini muter jadinya gitu. Oke. Jadi beda venue gitu. Tapi ambruk serem banget. Iya, tapi itu beneran Ambruk. ambruk. Asli tuh ambruk tuh. Untungnya tuh beneran di delay ya, waktu ada yang jatuh tuh untungnya nggak, tetap main. Iya, gitu. wasitnya Iya. bilang ayo Kebayang main. nggak, Dep? Untungnya memang waktu pemain Singapura itu bilang ke wasit, dan memang itu ada kayak puing gitu Ya, jatuh di tengah mungkin ada lapangan. debu-debu gitu kali ya. Iya, Apa, mulai batu-batu jatuh-jatuh gitu gitu, kan. Terus dia bilang akhirnya disuruh keluar dulu, semenit kemudian tuh katanya langsung Ambruk. semua itu. Duh, udah lama sih. Harusnya ada, dulu punya tuh kayaknya videonya tuh banyak Ada kan. tuh itu kalau Tahun di YouTube juga berapa tuh? masih ada tuh. 2014. Kalau di Google juga ada tuh. Astaga, Andre. Tapi lu juara loh. Juara. Jadi Gara-gara pindah itu. gor. Iya. Malah Bagus. hoki. Berarti ada hikmahnya. Angin jadi ada angin. Jadi main angin ya. Iya. Kayaknya gara-gara itu yang gor di sebelahnya itu mungkin ada Tapi katanya itu juga gor lama kan. gor lama. Oh, gor yang lama. pindahnya itu juga gor lama. Gor lama tapi jadi muter gitu terus ya nggak seproper yang utama lah, jadi nggak ditutup kali itu jendela-jendelanya gitu. Jadi iya, ada angin-angin. ngira gitu Mana doang ya? keburu ya. Iya, orang dia buru-buru ya penting jalan gitu. Itu Ampun. babak 8 besar apa kok nggak salah ya. Jadi pindah itu bener. Serem banget. Wah, Ambruk gor. Iya. Tapi Masih ingat untungnya tuh nggak ada korban. 2014. Untungnya nggak ada korban. Nah, kalau Ci ini ada nggak Ci maksudnya pengalaman unik lah gitu, lagi tanding di mana Tandingan gitu. di mana tuh ada perang. Wah, ini serem lagi. Ini lebih Lebih serem Ini lagi. lebih horor ya. Sama Kak Endah kok itu aku Perang, ingat. Ci. Jadi perang antara Vietnam kalau nggak salah deh, sama apa gitu loh negara sebelahnya. Ya denger-denger dikit lah suara-suara. Jeder gitu. Tapi ya kan jauh tapi tuh ya tetap kedengeran Dep. Gitu. Tapi perjalanan gamenya aman. Cuma Oh itu tetap tanding gitu Ci, tetap. tetap tanding. Nah kan dia di perbatasan kali ya perangnya gitu. Cuman tetap aja kedengeran gitu. Ada. Tapi Dor-dor gitu. dulu di Ukraina juga gitu sih pernah. Itu. Pernah itu Mereka biasa kali ya. Maksudnya Ya udah biasa Tenang aja aja gitu. dia. biasa aja, mungkin kita aja yang heran, Oh perang dia heran gitu ya. oh itu lagi tawuran tuh gitu ya. di Ukraina juga pernah Lagi tanding juga. tanding Ukraina Challenge tahun 2012 kali apa berapa. Mungkin sih jauh ya, tapi tetap kedengeran aja sih Dep, dikit-dikit. Nah kalau Ukraina itu jadi kemana-mana jadi banyak tentara gitu kan. Terus mungkin waktu itu jalan sama temen yang ya kan Asia banget gitu. Langsung ditanya-tanya paspor mana gitu-gitu. Oh, Terus nggak lama langsung kemudian diinterogasi. emang perang itu Ukraina sama negara apa gitu. Ih serem banget dah. Zaman dulu India Open tuh Dep, keluar nih dari Hotel Hilton diikutin. Oh iya Ci. Ya kan? Iya. Maksudnya masih zaman dulu kan, masih Sampai mungkin- sekarang pun gitu Ci. Yuk, masih ya? Iya. Oke, tapi dulu parah, kayak takut gitu loh. Kayak ya mungkin mereka ini butuh. Iya, sesuatu lagian lah. mungkin kita terlihat maksudnya asing lah ya Ci ya, bukan orang lokal. Jadi mereka tahu gitu kan. Jadi lebih ya udah dikerubunin gitu kan. Iya, oh. Makanya memang kalau kita ada pertandingan ke sana selalu dibilang kalau untuk terutama cewek ya, jangan keluar sendiri. Itu udah pasti tuh dikasih tau kayak gitu kan. Benar. Berarti ngalamin juga tuh Ci. Ngalami, tapi kita di Hyderabad aman ya? Aman. Waktu Ini open. eh, Thomas Uber. Thomas Uber. Oh, iya. Aman sih. Aman ya. Jadi ya nggak semua lah, nggak Iya. dipukul rata Iya. gitu. Nah, jadi Ci kalau kita ngomongin tadi kan kita ngebahas dikit si Bule juara gara-gara angin nih. Gara-gara angin. Banyak tuh JBL yang nanya, emang sepengaruh apa sih angin menang kalah angin? Maksudnya seberapa besar pengaruhnya sama permainan kita? Nah, bisa dibantu dijelasin dikit gak Ci? Iya besar sih, karena dulu zamanku mungkin AC nggak sedahsyat ini. Sekarang AC Tapi dulu maksudnya tetap kan Ci ada. tapi nggak, menurutku nggak separah ini sih. Ini dari kamera TV aja Kelihatan. kita bisa lihat gitu loh, miring Bolanya ke jalannya tuh kayak apa, miring. laju bolanya tuh kan kelihatan banget ya. Nah ini ya pasti ada pengaruhnya lah. Feel-nya kita buat ngelop itu Iya. kan juga pasti pengaruh ya. Tapi ngaruh nggak kayak Ciu ini kan pemain tunggal. Biasanya kan ada tuh pemain tunggal yang suka kalah angin dulu. Oh, milih iya, lapangan kalau gitu, ganda Ci. kan lebih enak menang angin ya, Iya, nyerang lebih kenceng gitu. Kalau Iya. tunggal katanya lebih suka yang kalah angin. malah. Kalangin. Kenapa tuh Ci? Karena kan kita cenderung rally ya, banyak ngelop gitu. Oh, ya. gitu, biar nggak Lop out kalau ya. touchnya nggak ngepas gitu malah gampang out. Atau kalau gue tanggung sekalian jadi malah nggak enak. Iya, Kita iya, iya. lebih cenderung Memang pilihnya kalah angin. tapi kayak pemain kayak Ginting ya yang nyerang gitu sih, menurutku dia lebih prefer menang angin ya. Dia kan net nyemes. Nah, kayaknya mungkin dia lebih enak
menang angin. Mungkin kayak Jojo yang lebih rally, Ah, sukanya yang kalah angin. Karena ngontrol bolanya tuh nggak gampang loh. Iya. Apalagi bola lambung Iya, gitu ya. iya. Kalau nggak pas, dia out nyamping atau out belakang atau tanggung. Nah kalau tunggal putri menurutku ya masih mending. Ada mending ya, tapi kalau tunggal putra wah digeber beneran tuh. Nggak lewat atau nggak lewat lobnya kurang tinggi maksudnya atau tanggung gitu ya. Itu langsung Selesai. digeber dah udah. Selesai udah. Nah, kalau untuk ganda, lu sendiri berarti lebih milihnya menang angin nih, Le? Menang angin karena jauh lebih kan Ghana ya mau cepet-cepetan mau Iya. Dan kenceng-kencengan. ganda Nolok putra kan. Indonesia kan nolok. Iya, Lebih jadi enak. emang menang angin gitu. Jadi kalau kalah angin malah susah. Ya nyerang juga nggak sekenceng itu. Dan orang sekarang nggak mau ya pilih servis ya, mungkin lebih pilih tempat ya. Iya. Banyak kan gitu. Dia Kalau udah tos- tahu Iya, tuh iya, mau iya, tahu iya, dia mau betul. menang angin dulu atau kalah angin Kalau dulu kan Hmm. servis gitu Iya, kan. dulu Iya. servis Betul, masih betul. orang favorit lah Iya, iya, untuk sekarang Servis servis. dulu masih laku ya. Hmm. Sekarang berbalik nih. Nah, berarti kan memang Istora ini salah satu lapangan yang bisa dibilang cukup sulit ya untuk para pemain main di situ tuh. Nggak semua pemain tuh bisa naklukin anginnya Istora. Nah, kalau menurut Ciuni sendiri, negara mana lagi nih Ci yang anginnya cukup susah? Karena mana ya? Ya kalau kamu tanya zamanku ya rata-rata nggak terlalu sih ya Dep, karena memang belum yang pakai AC banget gitu Jadi kan. lebih rata aja. Terakhir gitu, main Ci. di Wembley atau pindah ke Birmingham aja kan belum Iya. sekeras itu loh anginnya. Kalau ini kan udah muter anginnya agak muter gitu loh Dep, jadi Iya, itu iya, yang iya. agak susah gitu. Nah, berarti kalau lu kan maksudnya udah cukup ngerasain tuh tanding di mana-mana. Hmm. Yang anginnya menurut lu cukup sulit juga. Terus gini loh, rally point juga bikin Iya. Iya, kalau dulu kan tau gak? pindah poin ya Ci ya. Dulu pindah bola tenang Iya. aja dulu Ketinggalan gitu kan. masih Ya ada. bukan tenang lah Kalau maksudnya. double masih ada second lah gitu. Bola kedua ya. Istora terus Thailand Thailand. Open yang bulan Juli Super Iya, 500 tahu. itu anginnya gila tuh. Iya, itu lebih Itu agak-agak puting badai itu. beliung tuh, Ci. Bener. Masa? Bener. Iya, puting beliung gitu Ci memang. Iya. Kencang itu anginnya. Tapi Iya, kalau iya, kayak gitu berarti pemain rally agak struggling main Iya. di situ ya. Mungkin Iya. ya. Pemain-pemain yang kayak kalau di mix double nih Cibutet. Nah, itu dia enak tuh main di situ yang nggak perlu banyak pukulan, yang penting dia tahu dia mau buang kemana, kayak Kojeng. Iya. Hong Nah, Kong itu. gimana Hong Kong? Hong Kong nggak terlalu sih. Nggak tahu. All England apalagi nggak Kalau ada England angin. stabil. Waduh, mana gore gede. Iya. Kayaknya pelan aja, pokoknya pelan terus pokoknya gitu. Terus Denmark juga nggak. Paris juga berangin. Iya, Paris tapi berangin. terakhir-terakhir udah nggak terlalu. Iya, French Open tuh berangin. Jepang Silo. Jepang Malaysia? Open tuh. Malaysia yang sekarang nggak berangin. Oke. Tapi shuttlecocknya jadi lambat di, Oh ya, rata-rata ya. di Malaysia. Sekarang problemnya tuh banyak, shuttlecocknya jadi lambat gitu. Makanya pemain kita harus cepat beradaptasi sih sama itu, karena nggak dia tur misalnya 20 ya setahun, yang kencang 3 paling. Sisanya tuh lambat-lambat semua gitu. Nah, Jadi iya. emang harus cepat Jadi beradaptasi. angin sama kok juga Berpengaruh. jadi pengaruh. Iya. Kalau koknya lambat ya masih mending, walaupun berangin ya, baratnya nggak bisa Iya, iya. sekenceng itu lajunya lah gitu kali ya Dep. Indonesia Open yang kemarin kan angin, koknya lambat kan. Oh iya, iya, iya. Jadinya ya banyak yang kita tanya-tanya gitu, gimana shuttlecocknya lambat tapi ya berangin. Jadi mereka masih bisa itu. kontrol. Iya, Main. kalau Dulu udah kan sebenarnya bola itu kencang. iya, udah Plus kenceng angin. angin. Singapura juga angin Ci. Angin kan? Iya, Iya. Angin. Singapura angin. Berangin Singapura. juga. Tapi Thailand kemarin tuh yang Parah. agak-agak badai itu. Kenceng. Waduh. Ya, kalau nggak Masuk pakai angin dong kerokan. asli, kalau lu kan pasti kan, kalau gue jaga kan pasti 2-3 match sebelum udah di situ berase. Terus duduk di lapangan di situ berase lagi. Bener, Dep. Angin, masuk angin. Kalau nggak pakai Sendawa jaket. terus dong lu di situ. Iya, bener. Banyak tuh pemain-pemain juga jadi pakai jaket gitu karena anginnya kenceng banget di Thailand Dahsyat itu. ya. Heeh. Memang beda sih, kalau itu tadi sih beda venue, beda negara, beda turnamen, beda shuttlecock. Vietnam angin. Itu pasti beda lagi tuh. Karena kan shuttlecock ada beberapa brand lah yang biasa dipakai. Ya, dan ada Beda beberapa brand. speed. Iya, beda brand kan beda lagi tuh, touchnya tuh nggak enak Betul, loh. Ada yang betul. di Benar. depannya nggak enak, ada yang buat nyemes nggak enak, itu kan beda-beda. Karena kan jalannya juga beda kan, jalan gitunya. Iya. Lajunya iya Nah, benar. tapi kalau kita ngomongin kalau di luar kan kapasitasnya cukup gede ya untuk stadionnya, tempat bertanding. Kita kan nanti juga katanya bakal main di Indonesia Arena. Itu kan kapasitasnya jauh lebih besar lagi. Nah, itu
akan lebih berpengaruhnya kemana nih? Kemana? Maksudnya anginnya itu akan lebih nggak berangin, atau dia akan lebih berangin, atau dia lebih stabil gitu? Ya kan angin sebenarnya kan tinggal di setel sama itu gedung kan, nggak tahu deh. Tapi shuttlecock pasti jauh jadi lebih lambat karena gornya lebih gede. Bisa nggak kita request gue kalau main anginnya kencengin dikit gitu? Ya request sama Bang John bisa. Biasanya tuh yang kita tata adalah posisi AC-nya, lubang AC-nya, tidak kita arahin ke lapangan gitu ya. Pokoknya diatur flow-nya sebisa mungkin, jangan mempengaruhi shuttlecock sebisa mungkin. Tapi kalau udah jumlahnya banyak banget, ya tetap aja anginnya Iya. kan. Tapi yang susah adalah menguasai stadion besar. Iya. Lu stadion kecil kan udah biasa, lu dari Iya. kecil kita juga mainnya kan. Terus lebih berasa Kecil. ada tenaga Ci ya? Heeh, kalau gede itu lu harus Makin bisa pelan. Kayak nggak Iya. ada bunyi gitu Iya. suasananya Iya, nggak dan sih? menguasai lapangan tuh kan beda ya. Maksudnya kita menguasai itu berarti kita pede ya sama keadaan lapangannya Iya, ya betul. gitu. Itu mungkin challengingnya di situ. Ya kan Dan All England situasi gede baru. Gede. Gede banget. Mana sih dulu gornya. kan gelap, semua gelap, tengahnya terang Terang, gitu iya. kan. Iya, Itu iya, kan iya. awal-awal gitu kan. Wah, makin nervous sih gitu. Ya justru tapi itu jadi apa ya, tantangan tersendiri juga Ci ya. Yes. Di saat lapangan sebegitu besarnya kita nggak ada tenaga gitu, tapi gimana kita ngontrol permainan kita di pertandingan. Iya, menaklukkan venue tuh penting banget sekarang karena rally point ini. Iya. Kita nggak bisa wah dari awal selesai tuh kita. Tinggalan. Iya kan? Mhm. Dulu sih masih Pindah bola dulu. masih ada inilah nafasnya gitu. Kalau Iya, sekarang iya, iya. mah jangan harap. Sekarang udah harus ya gitulah ya Ci ya. Harus beradaptasi dari awal udah mau nggak mau. Padahal latihan juga sebentar. Biasanya ya di lapangan pertandingan Iya tuh karena kan paling cuma ngetes Sejam. sejam itu pun gantian Gantian berapa sama- pasang. iya. Iya. Terus besoknya beda. Pas udah pertandingan beneran kan Iya. udah di branding, udah Iya, semua. iya, Beda iya. lagi. Kadang feelnya. kalau test court belum dinyalain AC-nya. Iya, belum Belum full gitu sesungguhnya. AC-nya. Pas besok main, lu kenapa berangin gitu Itu kan. skill baru tuh yang harus bisa dikuasai menurut gue oleh semua pemain. Iya, tapi ya itulah salah satu juga maksudnya hebatnya pemain kita. Sekian detik tuh kita harus merubah pola permainan, Iya, kita harus harus tahu cepet. arah angin kemana, kita Benar. harus cepat adaptasi Touch gitu kan. pukulannya itu ya Iya, juga touch pukulan ya. juga harus kita benar-benar pas gitu Iya, ya. ngepasin. Jadi nggak gampang lah untuk bisa jadi seorang juara. Ya iyalah, prize money-nya juga berapa Makin Dre, gede, sekarang? makin gede. Iya, berasa kalau lihat Prismani pengen main lagi ya Ci ya. Kita nggak berasa nih udah di akhir segmen, nggak berasa udah ngobrol-ngobrol. Buat kalian semua jangan lupa terus nontonin YouTube-nya PB Ina, terus juga like, subscribe, jangan lupa komen juga, kasih kita masukan dan pertanyaan-pertanyaan ke kita semua. Oke, kita bertiga sekarang pamit undur diri. Dah. Ya.